Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Rabu 14 Oktober 2020 kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 sampai 14. 1 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai dengan yang ke-14. Judulnya adalah Lembu mengirik jangan diberangus. Lembu mengirik jangan diberangus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Paulus sedang membicarakan mengenai hak dan kewajiban rasul. Maksudnya adalah supaya kalau ini seandainya Paulus menggunakan haknya, maka diharapkan tidak ada fitnah. Oleh sebab itu dia menjelaskan terlebih dahulu. Kita akan membaca ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada ilustrasi atau gambaran yang diberikan oleh Paulus berkaitan dengan hak, yaitu tidak boleh memberangus lembu yang mengirik. Apa itu mengirik? Apa itu mengirik? Kata mengirik dalam bahasa Yunani adalah aloao. Aloao. Ini adalah usaha atau pekerjaan memisahkan gandum atau jelai dari batangnya, ya. Usaha atau pekerjaan memisahkan gandum atau jelai dari batangnya. Penjelasannya sebagai berikut. Ketika seorang petani sudah melihat sawahnya menguning, ladangnya menguning dengan gandum-gandum dan jelai yang sudah matang, maka mereka akan memanen. Dan panenan itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya tempat pengirikan. Tempat pengirikan. Nah, tumpukan gandum atau tumpukan jelai itu di atasnya ditaruh yang namanya papan eretan. Nah, papan eretan ini dihubungkan dengan tali dengan lembu atau keledai, tetapi biasanya lembu. Nah, di atas papan eretan ini nanti akan berdiri seorang anak kecil. Nah, kemudian lembu itu akan diputar mengelilingi tempat pengirikan itu. Diputar, terus diputar sampai gandum tadi atau jelai tadi itu terpisah dari batangnya. Itulah yang namanya mengirik. Nah, lembu yang melakukan itu, lembu yang mengirik itu tidak boleh diberangus. Apa itu memberangus? Memberangus itu menutup moncong atau mulut binatang, yaitu di sini lembu, supaya tidak bisa makan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sesungguhnya ini merupakan satu gambaran. Satu gambaran bahwa orang yang memberangus mulut lembu yang mengirik itu berarti menahan hak atau upah dari orang-orang yang bekerja
atau telah melakukan pekerjaannya. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan menahan hak atau upah dari orang-orang yang sudah atau sedang melakukan pekerjaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, setiap kerja itu ada haknya. Setiap kerja itu ada upahnya. Baik dia bekerja secara jasmani atau sekuler, ataupun dalam pekerjaan rohani. Saya ulangi, setiap kerja ada upahnya. Baik pekerjaan sekuler atau jasmani maupun pekerjaan rohani atau pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita sebagai pekerja, maka kita berhak mendapat upah kita. Kita berhak menantikan, mengharapkan upah kita. Kalau kita sebagai karyawan, kita berhak untuk mendapatkan upah dari perusahaan. Kita sebagai buruh juga demikian. Kita sebagai seorang asisten rumah tangga, kita juga berhak untuk mendapatkan upahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai pengusaha atau pemilik usaha itu tidak boleh menahan upah yang harusnya diberikan kepada para karyawan atau buruhnya. Tidak boleh menahan upah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus fokus kepada sebuah pelayanan. Dia seorang rasul. Dia katakan dengan tegas bahwa seorang rasul itu berhak untuk mendapatkan upahnya. Berhak untuk mendapatkan upahnya. Mungkin kita berpikir, pekerjaan rohani upahnya juga rohani dong. Mungkin kita sempat berpikir demikian. Tetapi menurut Rasul Paulus tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dia mengatakan bahwa dia sudah memberikan firman Tuhan atau sudah melayani secara rohani. Dia berhak untuk mendapatkan hal jasmani. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus mengatakan itu dengan tegas, Bapak Ibu. Jadi orang yang melayani Tuhan, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, itu berhak mendapatkan upahnya, termasuk upah jasmani. Mungkin ini terkesan tidak rohani, tapi Rasul Paulus yang mengatakan seperti itu. Rasul Paulus yang menjelaskan seperti itu. Bahwa dia berhak untuk mendapatkan upah secara jasmani. Oleh sebab itu hal ini harus dibicarakan dengan baik antara para pekerja, antara pelayan Tuhan dengan gereja, dengan pelayanan, tempat pelayanan di mana dia melayani Tuhan, supaya tidak timbul fitnah. Supaya tidak timbul fitnah ketika seorang pelayan Tuhan mendapatkan haknya, termasuk di dalam perkara jasmani atau masalah keuangan. Dan Alkitab, Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan menahan hak upah ataupun persembahan-persembahan yang memang diwajibkan diberikan oleh gereja kepada para hamba Tuhan. Ini penting. Tetapi yang jelas bagi kita adalah bahwa ketika kita melayani Tuhan, itu kita tidak perlu fokus kepada hal itu. Artinya sekalipun itu hak kita, tapi bukan berarti kita fokus pada hal itu. Kita fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita melayani, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, Tuhan tahu upah yang harus diberikan kepada kita. Ketika Bapak, Ibu, saudara-saudari sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan tahu upahnya. Seberapa yang harus Anda terima. Tuhan tahu itu. Maka kita harus berharapnya kepada Tuhan. Sekalipun kita mempunyai hak.
dari pelayanan kita di tempat di mana kita melayani. Rasul Paulus juga katakan bahwa dia tidak menggunakan haknya. Oleh sebab dia berharap kepada Tuhan dan Tuhan memelihara hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita fokus untuk melayani Tuhan. Mari kita fokus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Karena itu hak kita, itu upah kita. Dan Tuhan sudah sediakan. Hanya tinggal waktunya diberikan kepada kita. Sekali lagi, bagi para pekerja, jangan fokus kepada hal itu, tetapi kita mempunyai hak itu. Dan kita berharap kepada Tuhan. Tetapi bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang dilayani, jangan menahan upah itu bagi orang-orang yang sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah hal ini tidak menjadikan fitnah, tetapi Tuhan tetap dimuliakan. Bapak Ibu siap melayani Tuhan, Bapak Ibu siap melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara Bapak Ibu. Karena upah itu sudah disediakan dan akan diberikan kepada Anda dan saya yang melakukan pekerjaan Tuhan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran yang singkat ini, memberitahu kepada kami bahwa setiap pekerja itu berhak menerima upahnya, bahkan pekerja rohani, yaitu yang melakukan pekerjaan-Mu ya Bapa, yang melayani Engkau, berhak mendapatkan upahnya. Tapi biarlah kami tidak fokus kepada hal itu, karena kami tahu ketika kami melakukan pekerjaan-Mu dengan sungguh, dengan tulus hati, maka upah itu sudah Engkau sediakan dan akan Engkau berikan kepada kami, termasuk kecukupan kebutuhan kami, termasuk pemeliharaan hidup kami, itu pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, bukan hanya untuk merenungkan, tetapi untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa